berdoa dulu. Siapa ketua? Saya Pak. Boleh, silakan pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa sudah selesai. Sekarang Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini hari Senin. Kelas 7 kan? Ya Pak. 7A. Kelas inti. Siapa yang tidak hadir? Satu apa? Berapa? Tadi kabarin saya dia demam. Cuma ada lagi? Siti Pak. Siti, kenapa Siti? Sakit Pak, tadi bapaknya kirim surat. Oh, berarti 2 orang saja, ada lagi? Enggak Pak, cuma 2 orang. Nah, kehadiran sudah Bapak cek. Yang tidak hadir 2 orang. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, kita sudah bahas apa di materi sebelumnya? Minggu sebelumnya. Teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu adalah materi yang sangat bagus dipelajari oleh kelas kita dan kelas lain juga ya. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa itu teks deskripsi? Saya Pak. Boleh, silakan Pak. Deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu Pak. Baik, terima kasih Pak. Selain Pak ada lagi siapa yang memberikan pengertian teks deskripsi atau contoh-contohnya? Siapa bisa? Siapa? Oke Pak. Saya mau tambahin yang apa yang Pak bilang tadi Pak. Teks deskripsi itu adalah teks yang menerangkan suatu objek secara rinci Pak. Misalnya tentang suatu makanan atau suatu tempat wisata Pak. Secara rinci mulai dari tempat, suasana, latarnya Pak. Itu Pak. Berarti mendeskripsikan ya. Ya, mendeskripsikan Pak. Baik, beri tepuk tangan semua. Nah, setelah mempelajari teks deskripsi minggu sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, sebelum memasuki apa pengertian teks prosedur, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda semua pernah menjelaskan langkah-langkah tentang melakukan sesuatu hal? Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda dalam menjelaskan langkah-langkah tersebut? Siapa bisa menjelaskan? Dari Bapak ini, Farid coba. Pertanyaan kedua Pak. Boleh. Pertama boleh, kedua boleh. Sebelum kita menjelaskan materi. Poin pertama pernah Pak. Terus pertanyaan kedua jelaskan mulai dari langkah pertama hingga seterusnya Pak. Langkah pertama sampai seterusnya. Harus berurutan. Ya. Dari langkah pertama hingga akhir. Misalnya tentang membuat apa yang pertama dilakukan. Buat kopi Pak. Buat kopi. Mulai Yang pertama mulai dengan menyediakan bahan-bahannya Pak. Kemudian menuangkan kopi ke dalam cangkir dan ditambah gula, kemudian dituangkan air panas, diaduk. setelah itu siap. Nah, baik. Beri tepuk tangan untuk Farid. Ada lagi dari Anda semua yang ingin memberikan tentang menjelaskan langkah-langkah? Enggak.
Indonesia. Baik, berarti kalian Ananda sudah pernah melakukan cara membuat kopi seperti slide tadi, menjelaskan langkah-langkah pertama apa yang harus dilakukan. Nah, ini pertanyaan ini termasuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau cara menyiapkan sesuatu. Baik, dapat dipahami ya? Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya akan kita pelajari hari ini adalah, bagi coba baca yang pertama apa? Memahami teks prosedur. Ya, Dia mengidentifikasi prosedur teks, juga menimbulkan isi teks prosedur, empat mengenali tujuan teks prosedur dan mengenali kebahasaan dalam teks prosedur. baik, terima kasih. Baik, yang di belakang nampak? Baik, bagus. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apakah ada dari Ananda yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, apa lanjutkan ya? Ini perlu ini. Oke. Nah, setelah tujuan pembelajaran teks prosedur kita diskusi bersama, selanjutnya ada. Nah, baik Ananda, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran, nah kita di sini ada juga capaian pembelajaran terkait dengan teks prosedur yang akan kita pelajari. Nah, di sini Bapak harapkan kepada Ananda sekalian mampu untuk memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teknologi prosedur pada teks visual atau audiovisual untuk menemukan makna tersirat dan tersurat. Nah, yang kedua, peserta didik dapat untuk menyampaikan ide, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul dan pemecahan masalah. Misalnya seperti Farid tadi mengajukan untuk menjelaskan bahwa Farid pernah melakukan langkah-langkah yang termasuk dalam teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah penyajian atau pembuatan produk. Nah, bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya setelah ini baik, setelah ini Bapak akan membagi kelompok agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti yang angka yang sama berarti satu kelompok ya. Misalnya angka 1 dengan 1 berarti itu satu kelompok. Angka 2 dengan 2 itu satu kelompok. Baik, mulai dari Farid itu 1. Satu dua ya. Baik, terima kasih ya. Baik, sekarang silakan duduk secara berkelompok. Sudah, kalian bertiga aja. Maju. Kelompokan. Ini bentar. Bapak menyampaikan tugas dulu kan? Tugas. Bentar. Ini setelah pembagian beberapa kelompok. Enggak, saksikan dulu. Oh, saksikan. Gitu. Oh, baik. Ya, habis ini berarti sudah 2 kelompok ya, sudah. Tidak. Baik. Tugas sekarang adalah Bapak akan memberikan analisis video. Nanti tugas Anda sekalian menganalisis kemana atau unsur apa saja yang terdapat dalam teks prosedur. Gunanya untuk agar kita bisa memahami lebih detail terkait dengan teks prosedur.
Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan Leonardo. Baik. Baik. Berarti bisa kita sama-sama simpulkan bahwa hari ini kita telah mempelajari Teks prosedur. teks prosedur. Yang mudah kita ingat bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi Langkah-langkah. ya tentang langkah-langkah, misalnya membuat kue bolu, cara melihat atau langkah-langkah Menyikat gigi. menyikat gigi yang benar, itu semua termasuk ke dalam Teks prosedur. teks prosedur. Ya, bagus sekali anak sekalian. Nah, selanjutnya kita telah memahami bahwa materi kita hari ini tentang teks prosedur. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, adakah pertanyaan dari Anda? Baik, terima kasih Pak Rik telah menyalakan lampu hari ini dengan panitia ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Rik telah menyalakan lampu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini terkait tentang teks prosedur kita cukupkan, dan kita akan melanjutkan minggu depan untuk masih terkait teks prosedur, tapi kita akan menggali atau mempelajari lebih lanjut tentang teks prosedur. Nah, kita akhiri, Bapak ada sedikit pesan untuk Anda sekalian bahwa apapun yang menjadi cita-cita Anda Itu harus dicapai. Ya, meskipun memang tidak mudah kita mencapai cita-cita tersebut. Kita harus sakit dulu, harus kadang-kadang harus rela harus rela dari orang. habis itu harus rela kita terima dibully misalnya di kelas, habis itu harus rela pokoknya banyak terjadi hal, contohnya simple seperti kita melihat buah mangga sebelum masak, kan jangan itu dari proses awal bijinya, habis itu proses sebelum matang kan asam, kadang ada yang pahit kan. Nah, untuk mencapai hasil yang manis, maka mangga tersebut membutuhkan proses yang sangat lama. Begitu juga dengan Ananda sekalian. Bapak harap apapun yang dicita-citakan, meskipun mengalami banyak masalah, pelan-pelan saja kita selesaikan. Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh sukses bahwa mereka tidak sukses hanya dengan satu hari, tapi mereka harus mengorbankan waktu mereka, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Mereka harus rela berkorban agar mereka bisa mencapai tangga yang lebih tinggi. Kita harus mampu melewati tangganya. Beda cerita dengan orang yang emang orang tuanya sukses, sehingga dalam membiayakan sekolah anaknya, udah nih duit, udah nih, kamu tidak usah khawatir, bapak yang tanggung. Kan gitu kita bisa lihat. Iya Pak. Tapi bapak rasa mungkin di kelas ini tidak semuanya begitu. Ada juga yang harus berjuang nih, aku harus cita-citaku harus tercapai, tapi dalam hal yang positif, yang sampai kita merenggut nyawa orang lain demi mencapai tujuan kita. Nah, begitu juga dalam memahami teks prosedur ini. Oke, kita tidak memahami hari ini, mungkin besok setelah kedua, ketiga, keempat akan bisa kita pahami. Nah, Bapak pernah mendengar sebuah kata-kata, jika kamu gagal satu kali, maka kamu bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Bahkan jika kamu gagal 1000 kali, kamu harus mampu bangkit 2000 kali. Nah, intinya ini memotivasi kita semua untuk mencapai cita-cita. Jangan lupa untuk selalu berdoa, sholat lima waktu jangan tinggal,
dan baik-baik kepada teman-teman, menjaga sikapnya dan juga terhadap saudara maupun orang tua. Baik, Bapak akhiri, semoga pesan ini dapat membawa kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Waktu kita habis, silakan kedua tutup dengan membaca doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, dengan berakhirnya doa tersebut, telah sama-sama kita panjatkan. Sekian pembelajaran hari ini dengan Bapak Muzakir. Kurang lebih jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan perilaku di dalam Bapak mengajar tadi, mohon dimaafkan karena kita manusia tidak lepas dari salah dan dosa silap. Baik, terima kasih. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang belum kelompok yang belum siap Dan Bapak